penting daripada tidur. Entah itu nonton drama Korea gitu ya, jadi lupa waktu gitu. Atau misalnya lo nonton Netflix gitu, apapun ya. Jadinya ya udah tiba-tiba subuh aja gitu kita ngelakuin yang lain, nggak tidur. Padahal misal besoknya tuh kuliah pagi atau kerja pagi ada meeting dan lain sebagainya. Dan pas bangun kita juga jadi males-malesan. Kenapa? Karena masih ngantuk. Nah, tanpa lo sadari, kurang tidur juga bisa ngefek nih ke performa kita di besok hari gitu. Ikut kelas jadi apa? Jadi males gitu kan. Dosen lagi nerangin malah ketiduran. Atau kerja gitu ya, jadinya nggak fokus. Karena apa? Karena ngantuk gitu. Dan selain karena kurang tidur, sebenarnya banyak hal yang bisa menyebabkan kita jadi males. Nah, pertanyaannya adalah, lo pernah nggak sih nyari penyebab males itu karena apa? Ya wajar memang ya kalau sesekali kita ngerasa males. Karena pada dasarnya memang ya manusia punya sifat malas. Cuma kalau ini jadi kebiasaan dan terjadi terus-terusan, ya jadinya nggak baik juga gitu. Nah makanya coba deh lo mulai kenali sebenarnya penyebab rasa malas ini tuh muncul karena apa sih gitu. Mungkin bisa jadi lo tuh malas karena emang bosen gitu. Nggak ada kerjaan, nggak ada yang bisa dilakuin, makanya bosen. Jadi malas aja gitu kalau ngapa-ngapain. Biasanya bosen tuh terjadi karena kita kurang stres, kurang stimulus dari lingkungan. Coba deh kita lihat fakta saat ini. Udah WFH ya berbulan-bulan, new normal, yang biasanya meeting di luar kantor, yang biasanya kayak sekolah gitu ya. Ke sekolah langsung, biasanya ngampus gitu kan. Terus kita ngobrol sama teman-teman, sama rekan kerja, ketemu banyak orang. Sekarang kayak ya udah cuman di rumah aja gitu. Mungkin untuk sebagian orang ini bisa jadi ya ngebosenin gitu kan. Itu salah satu penyebab kenapa lo malas gitu. Yang kedua bisa juga karena fisik lo lagi gak fit. Soalnya lo semalaman begadang. Nah, buat lo yang masih suka begadang, gue mau ngasih tahu nih kalau sebenarnya begadang itu punya dampak negatif buat tubuh lo. Salah satu dampak negatif dari kurang tidur adalah ini bikin lo jadi lemes gitu. Selain itu, begadang juga bisa ngerusak sistem internal tubuh lo. Salah satunya adalah sistem hormon. Jadi gini, waktu tidur, tubuh kita kan akan menurunkan kadar hormon tubuh yang namanya hormon kortisol. Hormon ini tuh fungsinya buat apa? Buat membantu kinerja otak manusia dan ngebantu lo tetap bangun dan aktif di siang hari. Perlahan hormon ini tuh bakal turun pas udah mau mendekati waktu tidur gitu. Nah kalau misalnya jam tidur lo terganggu, penurunan kadar hormon kortisol di dalam tubuh lo juga ikut terganggu. Jadinya apa? Hormon lo tetap tinggi bahkan pas malam. Jadinya kinerja otak lo di pagi hari itu bakal menurun. Kenapa? Karena malamnya begadang gitu. Dan besoknya pas lo bangun, biasanya mungkin telat bangun kan. Dan ya jadinya lemes juga karena begadang. Karena lemes jadinya ya apa? Jadinya susah fokus. Waktu kerja malah jadi ngantuk karena kurang tidur gitu kan. Dan ya udah, jadinya lingkaran setan. Kurang tidur itu akhirnya bikin lo lemes, gak ada energi, males. Akhirnya jadi kurang tidur lagi dan ya gitu aja terus gitu. Bukannya kerja, jadinya kita malah kepikiran buat ya udah tidur aja gitu. Dan ada salah satu peneliti ya dari Tel Aviv University gitu. Dia bilang bahwa saat seseorang kurang tidur, aktivitas sel saraf di otak tuh akan menurun gitu. Nah, sel saraf atau neuron ini kan sebenarnya penting banget ya buat kita berpikir gitu. Jadi ini tuh sel saraf ini tuh yang bertugas untuk nganterin informasi dari satu tempat ke tempat lain di otak kita gitu. Jadi kayak aliran listrik lah. Nah, pas kita kurang tidur, sel saraf ini akan merespons lebih lambat gitu dalam mengantarkan impuls, dalam mengantarkan informasi. Jadinya apa? Aliran listriknya tuh jadi lemah gitu di otak kita. Jadinya jaringan otak kita tuh jadi lebih lambat dan gak efektif bekerja. Kalau ibarat lampu nih yang udah lama dipakai, ya dia tuh udah mau mati gitu selnya gitu. Sama kayak otak kita pas sel sarafnya lemah gitu ya. Dan ini kemungkinan akan mengganggu kerja otak juga. Akhirnya apa jadinya? Lemot, telat mikir gitu ya, gak fokus, ngerasanya kayak kita gak mampu buat mikir dan lain sebagainya. Kalau lagi kerja mungkin kebanyakan dari lo jadinya bengong. Akhirnya jadi apa? Jadi malas, bikin lo gak efektif juga bekerja gitu. Sel-sel tubuh kita juga jadinya apa? Ikutan malas karena jadwal tidur kita gak baik. Proses menghantar informasi lama-lama makin pelan, jadinya lo telat mikir gitu. Nyerna informasi jadi lama. Jadinya malah susah buat belajar sesuatu, susah untuk ngerti gitu. Ya intinya jadi berdampak negatif lah ke produktivitas dan performa kerja kita. Nah meskipun memang ya pasti banyak lah orang, termasuk juga lo yang menganggap bahwa pekerjaan tuh lebih penting daripada tidur. Tapi inget juga nih, bahwa tidur itu akan ngebantu lo buat jadi lebih produktif gitu ya. Jadi bukan kerjanya yang lama-kelamaan sampai lupa tidur yang malah bikin produktif, tapi justru tidur itu sendiri itu bisa bikin lo produktif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena tadi kalau lo tidur ya kerja otak lo akan lebih maksimal kan. Akhirnya ini juga bikin lo jadi produktif dan gak malas-malesan. So,
buat lo nih yang udah punya kebiasaan begadang, sebenarnya bakal agak susah memang buat mengubah kebiasaan itu. Well, memang mengubah kebiasaan itu pasti nggak ada yang gampang gitu. Nah ini karena memang sistem internal tubuh lo juga udah membentuk kebiasaan begadang. Tapi bukan berarti nggak bisa diubah ya. Nggak apa-apa, berproses aja at least 1% setiap harinya. Lo masih bisa mengubah dan mengurangi kebiasaan begadang. Jadi, ketika lo mencoba untuk tidur lebih cepat, sistem internal tubuh lo tuh bakal bingung memang. Dan memang butuh waktu untuk adaptasi. Nah, tubuh lo juga akan mengatur ulang sistem internalnya jadi siklus tidur yang sehat. Nah, sekarang gimana nih caranya buat mulai menjaga waktu tidur gitu? Biar gak bikin malas di pagi hari? Paling pertama sebenarnya ya tidur yang cukup. Kalau tetap susah buat tidur yang cukup ya coba deh identifikasi apa yang bikin lo susah tidur. Apakah karena overthinking? Apakah karena main game ya? Misalnya main Among Us gitu sama temen. Atau nonton drakor atau apa gitu. Minum kopi misalnya. Coba cari tahu. Pas udah tahu penyebabnya, lo juga bisa mulai rutinitas untuk menjaga jam tidur lo jadi lebih baik dan lebih sehat. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Misalnya apa? Dengan menghindari penyebab lo susah tidur. Kalau minum kopi bikin lo susah tidur ya udah hindari minum kopinya. Pas mau tidur ya coba matiin gadgetnya dan TV-nya atau apapun deh yang nge-trigger lo buat melek gitu. Jadi lo bisa tidur lebih cepet dan punya waktu tidur yang cukup. Nah, terus gimana nih buat mengatasi rasa malas? Di pagi harinya setelah tidur yang baik, coba lo bikin to-do list gitu. Lo juga bisa mengawali hari dengan olahraga yang ringan, misalnya ya jalan-jalan keliling komplek gitu. Ya ini untuk sekedar mengusir rasa malas lo dan untuk melatih tubuh lo supaya oke, gue siap kerja nih, oke, gue siap belajar nih gitu ya. Gitu. Walaupun WFH juga gue sebenarnya tetap membiasakan tubuh gue ngelakuin kegiatan yang biasa dilakuin di hari kerja. Contohnya apa? Gue selalu bangun tetap pagi, terus mandi pagi juga gitu ya. Ya seperti kebiasaan biasa aja ketika gue mau kerja meskipun work from office gitu. Bedanya ya gue kerjanya di rumah. Pakai bajunya juga pakai baju kerja gitu di rumah. Kenapa? Biar lo bisa membangun rutinitas yang lama-lama bakal lo jalanin secara otomatis juga. Jadinya ini bakal mengurangi rasa malas lo gitu. Memang ya rasa malas tuh ya jadi penyakit semua orang lah ya. Nah, jadi kalau memang lo struggle gitu ya, lo ngerasa bahwa kok gue malas gitu. Ya it's okay, memang lo gak sendirian. Hampir semua orang pasti ngerasain malas gitu. Tapi meskipun ini wajar, meskipun ini kayak umum, tapi ya jangan didiemin juga kan gitu. Memang kalau ada hal-hal kayak gini yang